Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Makfira Syamsuddin dari kelas B, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan mengangkat tema tentang sejarah atau peristiwa di balik Tugu Monumen Emi Sailan. Sosok Emi Sailan adalah salah seorang pejuang wanita dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1924, Malangke, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal dengan gelar pahlawan nasional Indonesia dan pejuang perempuan yang gagah berani. Ayahnya yang bernama Amin Sailan adalah tokoh pergerakan Taman Siswa di Makassar dan sekaligus penasehat organisasi pemuda. Salah satu adiknya yang laki-laki bernama Maulwi Sailan adalah tokoh pejuang dan pernah menjadi pengawal setia Bung Karno. Emi Sailan merupakan seorang pejuang perempuan dari Sulawesi yang gugur di medan perjuangan di Kasikasi, sebuah desa dekat dari kota Makassar pada tahun 1947. Suatu kali, beliau pernah berkesempatan menggunakan posisinya sebagai perawat untuk melepaskan para pejuang yang ditawan Belanda. Sebuah tindakan yang berbahaya, namun ketakutan pun diterobosnya agar para pejuang tersebut bebas. Pada bulan Juli tahun 1946, beliau menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang meneruskan perjuangan gerilya di hutan-hutan. Kala itu, tanggal 23 Januari tahun 1947, Emi memimpin 40 orang bertempur di kampung Kasikasi. Dari 40 orang yang dipimpin oleh Emi, hanya satu regu yang bersenjata api. Selainnya masih menggunakan senjata tradisional. Pertempuran itu sendiri dikoordinasikan oleh Walter Mongonsidi yang sedang berada di Kampung Tidung. Emi dan rombongan terkepung oleh pasukan tank Belanda dan dihujani tembakan, sehingga saat itu Mongonsidi pun memerintahkan anak buahnya supaya mundur, termasuk Emi Sailan. Meski Mongonsidi terletak di tempat terpisah, dikisahkan Mongonsidi memerintahkan Emi untuk mundur ke Kasikasi setelah musuh semakin gencar menyerang dengan tank-tank. Padahal Emi juga sedang membawa korban-korban luka. Emi pun memimpin rombongannya untuk mundur, tetapi apa mau dikata, itu sudah terlambat. Emi semakin terdesak dan terkepung. Tentara Belanda memerintahkannya untuk menyerah, apalagi semua teman-teman Emi sudah tewas tertembak kecuali Emi sendiri. Emi tidak peduli dengan perintah Belanda. Untuk terakhir kalinya, Emi melemparkan granat ke tengah-tengah tentara Belanda. Sejumlah tentara Belanda tewas terbunuh, termasuk Emi sendiri. Jenazah Emi dikuburkan oleh Belanda saat itu juga di lokasi pertempuran. Namun, Emi beserta 5 kawannya yang gugur dikuburkan di tempat yang terpisah. Sore itu juga pada tanggal 23 Januari tahun 1947, kabar tewasnya Emi dirasakan sebagai pukulan keras bagi Walter Mongonsidi. Pada tanggal itu juga segera diumumkan sebagai hari berkabung seluruh pasukan dalam lingkungan Operasi 3 yang dipimpin oleh Walter. Karena hari itulah gugurnya seorang perempuan pejuang tanpa kenal takut memimpin pasukannya bertempur.